Shalom Aleichem. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi. Jikalau kemarin saya berbicara tentang bagaimana ibadah yang benar, saya berharap saudara masih bisa menjadi pelakunya, sehingga tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang main Mobile Legend, ya, dan tidak ada yang WhatsAppan. Kalau mau pakai handphone boleh dicatat saja, saudara. Sekarang kita akan mendengarkan yaitu doa puasa yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Sekali lagi, doa puasa yang benar, pasti ada doa puasa yang tidak benar. Saya tidak akan membahas bagaimana doa yang benar dan doa yang tidak benar. Saya akan membahas bagaimana kita berdoa puasa sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat puasa dengan bentuk yang macam-macam sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, kalau ada puasa yang benar, pasti ada doa puasa yang tidak benar, yang tentunya akan sia-sia belaka dan tidak ada manfaatnya. Mungkin saudara pernah mendengar atau melihat orang berpuasa tapi nunggu jam. Nah, ini sebetulnya tidak tepat, saudara. Doa puasa itu tidak seperti itu. Tapi puasa adalah menerobos dunia alam roh. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dari sisi medis. Ada seorang dokter namanya Yoshinori Ohsumi dari Jepang. Dia mengatakan ada kanibalisme dalam diri manusia yang tidak disadari. Nah, dunia kanibalisme ini sangat luar biasa, saudara. Karena kalau kita sering doa puasa, maka penyakit kanker atau sejenisnya itu akan mati. Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya sel makan sel, ya. Ketika seseorang makan, hormon insulin yang mengatur metabolisme karbohidrat dalam tubuh akan meningkat. Sementara glukagon itu menurun. Ketika seorang berpuasa, yang sebaliknya terjadi. Insulin menurun, sementara glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah itu meningkat. Peningkatan glukagon inilah yang menstimulasi proses autofagi. Autofagi itu istilah dari sel makan sel, ya, yang membersihkan sel dari organ-organnya yang rusak. Pasokan gula yang berlebihan membuat pembersihan diri mengalami hambatan. Hal ini terbukti misalnya pada tubuh penderita penyakit Alzheimer dan kanker, terdapat akumulasi atau penumpukan protein abnormal yang lama tidak dibersihkan. Ini menurut Dr. Yoshinori Ohsumi. Jadi kenapa orang-orang Jepang, mungkin saudara menyaksikan orang Jepang jarang kena penyakit kanker. Dan orang Jepang itu tidak seperti orang Eropa. Coba saudara tonton, banyak sekali orang Jepang tubuhnya mesti langsing, ya.
karena makannya makan ikan dan sering berpuasa. Berpuasa versi mereka sebagai bagian dari program detox. Detox itu menghilangkan racun, yakni sekali atau 2 kali seminggu dengan lama waktu 12 sampai 36 jam meninggalkan makanan dan mengkonsumsi banyak air putih. Glukagon adalah jenis hormon yang berlawanan dengan insulin. Jika insulin naik, glukagon akan turun. Jika insulin turun, glukagon akan naik. Saat kita makan, insulin naik dan glukagon turun. Bila kita tidak makan, maka insulin akan turun dan glukagon akan naik. Jadi di dalam tubuh manusia secara medis ternyata ada sel makan sel, saudara. Jadi ketika kita berpuasa minimal 12 jam, maka akan terjadi autofagi. Jadi sel manusia, apakah itu sel kanker atau sel-sel yang lain, yang buruk itu akan dimakan oleh sel yang kuat. Jadi kenapa banyak sekali orang yang mengambil sikap untuk berpuasa? Jadi puasa yang benar itu adalah puasa yang mengandalkan Tuhan. Nanti kita sampai sana, saudara. Secara alam supranatural, sekarang kita melihat dari alam supranatural. Kalau tadi ditinjau dari sisi medis, ya. Saat berpuasa, alam roh itu terbuka. Disinilah kita harus berhati-hati dalam berbicara. Bukan puasa ngamuk-ngamuk, mukulin orang, merusak warung yang tidak tutup. Ini kejadian di mana-mana. Orang-orang yang mabuk agama. Jadi kalau saya puasa, you mesti menghormati saya. Warungnya ditutup. Kalau ada yang makan, diobrak-abrik. Nah, puasa kok marah, saudara. Puasa kok melihat orang makan, ngamuk-ngamuk. Itu kan tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, namanya mereka nggak ngerti, suruh bagaimana, saudara. Kemudian kita lihat dari sisi sosiologi. Puasa meresapi bagaimana rasanya orang hidup, orang miskin. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasa syukur kita karena kita tidak berada pada posisi mereka. Jadi dengan berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mencukupi hidup kita dibanding orang yang kelaparan, saudara. Bukan puasa, tapi kelaparan. Dan kedepannya itu bisa terjadi. Saya perlu memberitahu, kalau saat ini mata satu sudah mulai menguasai Indonesia. Saya tidak akan bercerita di sini, pada nanti di take down. Ya, saya akan sampaikan kepada saudara sekalian doa puasa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mengapa orang miskin tetap menjadi miskin? Karena saat mereka lapar, karena tidak punya uang, kata-katanya menjadi jahat, menghakimi orang, misuh-misuh, mengumpat, dan lain-lain. Padahal saat orang lapar itu, critical area itu sedang lengah. Saya pernah menceritakan kepada saudara tentang apa itu critical area.
maka semua yang diucapkan itu sama saja mencipta. Jadi puasa yang benar, yang pertama yaitu bukan pencitraan, saudara. Meludah sana, meludah sini, ya. Saya melihat dulu waktu saya masih bergaul dengan mereka, kalau bulan puasa teman saya itu meludah cotot ke sana kemari. Ya, itu tidak benar, saudara. Udah ludahnya bau lagi. Dan saya bilang, kalau kamu meludah, ya, sampai kena saya, tak pukul kamu. Dulu saya begitu, saudara. Saya melihat mereka berkata, kamu tahu nggak, kalau surga itu adalah bau mulutnya orang berpuasa. Lah saya bilang, kalau surga itu bau mulutnya orang berpuasa, saya nggak usah masuk surga. Ya, wong baunya sudah busuk luar biasa. Kok surganya baunya kayak gitu? Ya. Beda di dalam Matius pasal 6 ayat 16 katakan, dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Berpuasa yang benar itu adalah berpuasa mengandalkan Tuhan, bukan cuma untuk pencitraan. Ini lihatlah saya berpuasa, ya. Atau berpuasa tapi bohong-bohongan. Saudara mungkin mendengar atau melihat kisah perebutan kebun anggur Nabot. Isabel itu istrinya Ahab menghendaki kebun anggur. Pertama si Nabot dulu. Aku pingin, si Ahab, ya, Ahab bilang, aku pingin kebun anggurmu. Yang punya kebun anggur itu bernama Nabot. Tapi dia bilang, sudah, kebun anggurmu tak beli dengan harga tinggi. Tapi Nabot berkata, aku tidak akan menjual kebun anggur saya. Lalu dia mukanya, raja itu lalu pulang, mukanya jadi muram. Dia berkata ditanya oleh istrinya, mengapa kamu mukanya muram? Ya, karena aku menghendaki kebun anggur, tapi kebun anggurnya tidak dijual. Lah kamu kan raja. Ya kalau nggak jual ya rampas saja. Kok angel-angel, kamu raja kok nggak dijual ya rampas. Lalu mereka membuat seperti rohani, saudara. Yaitu kalau saudara melihat di dalam Melechim Aleph pasal 21 atau Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 9 dan 12 dikatakan demikian. Dan dia menulis surat itu dengan mengatakan, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan. Akhirnya, singkat cerita, saudara, kalau saudara melihat Nabot mati dibunuh, kebun anggurnya dirampas. Nah, ini adalah merupakan puasa yang tidak benar, ya. Kemudian kita melihat lagi puasa yang tidak benar. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 10 sampai 14, saya tidak akan bacakan ya, supaya tidak berlama-lama. Lukas 18 ayat 10 sampai 14, ada dua orang, saudara. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Mereka berpuasa bersama-sama.
Lalu orang Farisi itu masuk ke dalam bait suci lalu berdoanya begini, "Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang yang kebanyakan serakah, tidak jujur, pezzinah, maupun seperti pemungut cukai ini. Sementara aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan." Tapi berbeda dengan pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai berpuasa sambil memukuli dirinya sendiri. Dia katakan, dan berdiri dari jauh, pemungut cukai itu berkata, dia tidak ingin matanya diangkat ke langit, sebaliknya memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Elohim, berilah kepadaku, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan." Lalu dari cerita tersebut Yesua mengatakan bahwa orang Farisi doanya tidak didengar, tapi orang pemungut cukai doanya didengar. Saya katakan, kalau doa puasa kita benar, berarti doa kita didengar. Apa yang menjadi masalah dan kebutuhan kita pasti terwujud. Ya, itu yang pertama, pencitraan dan cuma berkedok saja. Yang kedua yaitu puasa bukan sekedar tidak makan. Kalau puasa tidak makan, itu namanya apa, saudara? Diet aja. Dan itu tidak ada hasilnya apa-apa. Puasa yang benar adalah kita menyadari, saya sedang menembus dunia alam roh. Itu puasa yang benar. Puasa yang benar itu bukan cuma menembus dunia alam roh, tetapi akan mempertajam kita, mempertajam roh kita, ya, masuk ke dimensi alam roh. Coba kalau saudara perhatikan orang-orang yang ikut magic, kalau mau sampai puncak mesti disuruh puasa. Ada yang disuruh berendam ke dalam air, ya. Dan yang selanjutnya, puasa yang benar itu sebetulnya adalah melunakkan hati Tuhan. Coba saudara perhatikan, ada kota yang divonis akan dimusnahkan. Sudah pasti loh, saudara. Tuhan mengatakan, jika kamu tidak bertobat, aku musnahkan kota ini. Tapi ada seorang nabi yang memberitahu, kamu berdoa berpuasa supaya kota ini selamat. Di mana, saudara? Niniwe, ya. Jadi doa puasa yang benar, vonis dari Tuhan pun bisa dibatalkan, ya. Kita juga melihat Ratu Esther yang mengubah keadaan. Itu ada doa puasa. Waktu dihasut oleh Haman, sudah disiapkan tiang gantungan, tanggalnya juga sudah disiapkan. Orang-orang Yahudi mulai ketakutan, tapi muncullah Esther yang menyuruh berdoa berpuasa setelah diberitahu oleh si omnya yang bernama Mordekai. Ya, lalu Esther mengatakan, maklumkan puasa. Nanti aku akan menghadap raja. Dan seandainya raja itu mengulurkan tongkat emas, itu sudah modal utama. Saya bisa berbicara untuk menghancurkan orang yang mau membinasakan kita.
Dan terjadilah doa puasa, saudara. Dan ketika berpuasa itu, tiba-tiba kita melihat raja mengulurkan tongkat emas. Dan saat itu terjadilah pembicaraan antara raja, kemudian Haman, dan Ester. Haman sudah merasa sombong luar biasa. Tapi pada detik itu juga keadaan bisa terbalik sama sekali. Haman akhirnya dibunuh, dibantai, saudara. Karena Ester mengatakan, aku sedang terancam. Ya, karena rajanya mengatakan bahwa apa yang kamu minta sebagian istanaku aku berikan kepadamu. Aku tidak minta kekayaan, tetapi aku minta perlindungan. Kemudian raja mengatakan, siapa yang mengancam engkau? Ada orang yang sedang mengancam saya. Raja akhirnya marah dan mengatakan, siapa yang berani mengancam engkau? Aku binasakan sekarang juga. Dan pada waktu Ester menuding Haman, inilah orangnya. Mendadak sontak kebanggaan terhadap dirinya langsung ciut sama sekali. Dan akhirnya kita mendengar ceritanya bahwa Haman dibantai. Haman beserta dengan keluarganya. Tetapi umat-umat Yahudi bisa aman. Yang ketiga sekarang, saudara, puasa yang benar itu seperti apa? Kita melihat adanya rutinitas agama. Rutinitas agamawi tidak diatur oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, tetapi emosi. Kalau puasa, ada orang makan di depannya, itu menjadi tantangan. Bukannya orang yang makan itu dipukuli, saudara. Saya melihat di medsos, ada orang yang buka warung, warungnya diobrak-abrik semau-maunya. Alasannya karena orang itu tidak menutup warung. Nah, mereka mencari uang, bagaimana menutup warung? Lah kamu yang mabuk agama, bisa semau-maunya sendiri. Tapi orang disuruh sama dengan dia. Nah, yang seperti ini doa puasanya tidak didengar, saudara. Sekarang kita melihat Yesaya 58 ayat 7. Saya akan bacakan untuk saudara. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dalam debu. Apakah ini yang engkau sebut sebagai puasa dan hari kesukaan bagi Yahweh? Bukankah ini puasa yang aku pilih? Perhatikan, aku membuka belenggu-belenggu kelaliman untuk melepaskan tali-tali kuk dan untuk membebaskan orang-orang tertindas. Dan kamu akan mematahkan setiap kuk. Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar dan membawa musafir miskin ke rumah? Ketika engkau melihat orang-orang telanjang, maka engkau menutupinya dan engkau tidak menyembunyikan. Jadi puasa yang benar itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi menghilangkan rasa dendam,
pahit hati, kemarahan, ya. Makanya tadi saya katakan orang puasa kok ngobrak-ngabrik warung, katanya puasanya bener. Ya itu nggak bener, saudara. Ya. Bikin kerusuhan, lebih celaka lagi, polisinya malah takut sama preman. Nah ini kan parah, saudara. Kita melihat di medsos semua seperti itu. Ya. Tapi puasa yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah melepaskan belenggu kelaliman. Sekarang ada satu pertanyaan, saudara. Pertanyaannya ada 6. Yang pertama, bolehkah minum air putih saja? Yang namanya puasa, saya jawab ya satu-satu. Yang namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Kalau masih minum, itu artinya bukan puasa. Ingat itu, saudara. Kemudian yang kedua, dari mulai jam berapa lama sebenarnya yang efektif? Nah, tadi kita sudah melihat yang paling efektif bagi puasanya orang percaya adalah minimal 24 jam. Itu puasa yang benar. Walaupun kita sering melakukan puasa dimulai jam berapa, saudara? Jam 10 malam. Dan diakhiri besok jam 6 sore. Itu sudah termasuk puasa. Dan kita melihat bahwa puasa kita yang kita sering melakukan dari jam 10 sampai jam 6 sudah melewati 12 jam. Sudah sampai apa belum? Sudah. Dan itu sudah memenuhi kesehatan yang saya katakan tadi, autofagi. Jadi ketika berpuasa, orang berkata, aduh kepalaku kok cenot-cenot, kenapa ya? Itu sebetulnya proses detoksifikasi. Proses menghilangkan racun. Biasanya orang kalau sudah kepalanya pusing, terus langsung makan. Harusnya diteruskan, saudara. Seperti puasa kita. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan saat puasa? Tadi kita sudah mengerti, puasa yang benar dilakukan pertama meminyaki tubuh. Artinya di situ tidak sampai orang mendeteksi kalau kita sedang berpuasa. Bukannya meludah sana, meludah sini, cotot, bukan begitu, saudara. Tetapi kita berpuasa menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa kebencian, menghilangkan hal-hal yang negatif, sehingga doa puasa kita didengar oleh Tuhan. Saya yakin, saudara, seberat apapun masalah saudara, itu pasti terselesaikan. Hanya masalah waktu saja. Ya. Sekarang, yang keempat, berapa lama puasa itu? Tadi saya katakan, puasa itu minimal seperti yang puasa kita lakukan jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau puasa 3 hari boleh saja, ya. Bolehkah puasa 40 hari tapi hari lepas hari? Ya boleh saja. Berarti puasanya itu sehari selama 40 hari. Kalau puasa 1 minggu, saya pernah melakukannya, saudara. Dulu pada waktu saya masih kaum muda,
ikut di gereja lama. Tapi kalau 40 hari saya tidak merekomendasikan. Karena saudara kalau puasa 40 hari bisa mati saudara. Ya, kalau tidak kuat itu berbahaya. Karena puasa seminggu saja itu luar biasa. Selama 3 hari itu berat sekali. Tapi kalau sudah 4 hari itu tubuh sudah bisa menyesuaikan diri. Kemudian hari keempat sudah tidak terasa lapar. Hari kelima tidak terasa lapar sampai hari ketujuh. Ya, kalau saya bisa menjadi pendeta atau gembala, itu sebetulnya akibat dari doa puasa selama 1 minggu. Saya berpuasa, tidak makan, tidak minum, sampai-sampai, maaf kata saudara, jumbleng itu kelihatan seger, ya, karena saking lamanya tidak makan dan tidak minum. Saya kalau disuruh minum air jumbleng saja mungkin mau saudara. Karena apa? Merasa kehausan luar biasa. Nah, setelah puasa 1 minggu, saya berharap jangan langsung makan nasi. Itu berbahaya untuk organ dalam tubuh kita. Harus makan bubur. Ya, itu pun yang agak cair. Seperti itu, saudara. Nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Kemudian yang keenam, bolehkah puasa mutih? Dalam dunia ilmu hitam itu ada puasa mutih. Puasa mutih itu artinya puasa hanya makan makanan nasi putih, saudara. Tidak ada campuran lauk. Tapi walaupun demikian, orang makan nasi putih itu saya anggap bukan puasa, karena perutnya toh juga bisa lapar. Jadi sekali lagi, puasa itu menurut sisi medis itu bisa menghancurkan sel kanker. Walaupun saya katakan sel kanker itu ada dalam diri manusia, itu mungkin karena seringnya mengalami tekanan, seringnya ngendem masalah. Kalau sering ngendem masalah, maka akan timbul adrenalin dan itu akan merusak tubuh, ya. Sekarang kita melihat yang terakhir. Puasa bisa saya bikin singkatan, yaitu P, itu pikiran jangan macam-macam, ya, nggak boleh sing aneh-aneh, itu puasa. U, ucapan juga harus dijaga, jangan sampai menyinggung orang, supaya ucapan menjadi berkat, itu puasa, saudara. Kemudian A-nya yaitu aksi atau tindakan, kita bertindak yang baik. Bukan seperti tadi saya katakan ngobrak-abrik milik orang, itu jelas bukan puasa, saudara. Tapi menjalankan aksi agamawi. Kemudian S, saling mengasihi antar sesama. Percuma kita puasa, tapi kita dengan sesama itu tidak baik. Kemudian A-nya itu amal kebajikan harus ditambah atau diperbanyak. Kita banyak memberi, saya percaya bukannya saudara rugi, malah semakin beruntung. Saya beritahu saudara, kedatangan Tuhan itu sudah
hampir tiba. Ya, saya hanya mengatakan kode ini. Pokoknya saudara lebih sungguh-sungguh. Ya, kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Saya tidak bisa cerita panjang lebar karena ini di shooting. Ya, tapi kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah apa yang menjadi misi, visi, impian saudara pasti terwujud. Dengan sungguh-sungguh hati kita berpuasa, maka hati Tuhan tergerak. Semustahil apapun menjadi tidak mustahil. Bapak Yahweh memberkati, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapak, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Dan kami ingin semakin hari semakin maju di dalam Engkau. Kalau kami sudah mengerti bagaimana cara beribadah yang benar, sekarang kami memiliki pengertian lagi bagaimana berpuasa yang benar. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Tidak ada pengumuman, saudara kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah. Pertemukan kembali esok, untuk kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa. Angkat tangan saudara. Kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismerecha. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wihunecha. Amen. Ken yehi rotso. Isa Yahweh pano eleka Weasem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotson. Baruk atapair ufaruk atapesare, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka syekar alapeka wa esterot suneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapowaika ufaruk atapetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek olam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.
sahabat Salum, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Sahabat Haleluya. Shalom. Aku sudah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.